Terima kasih Anda masih di Metro Malam pemirsa. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak acara Sel Tomini di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jokowi meminta kegiatan ini dioptimalkan sebagai sarana efektif meningkatkan pariwisata dan ekonomi rakyat. Presiden Joko Widodo kembali belusukan. Kabupaten Parigi Mutong di Sulawesi Tengah menjadi lokasi kunjungan kerja Presiden pekan ini. Kunjungan kerja Presiden pun didahului dengan meresmikan jembatan Dolago di Kabupaten Parigi Mutong. Jembatan sepanjang 110 meter ini berfungsi sebagai penghubung akses transportasi dan perekonomian di daerah ini. Presiden pun lantas menghadiri puncak acara Sel Tomini. Dalam acara tahunan ini, Presiden Jokowi menegaskan, Sel Tomini yang sudah digelar sebanyak 7 kali harus memiliki target dalam meningkatkan sektor pariwisata. Sel Tomini harus memiliki karakteristik tersendiri agar terus memikat wisatawan mancanegara. Presiden menginginkan konsep dari Sel Tomini betul-betul menggambarkan budaya bahari Indonesia. Kalau ada sentuhan koreografi oleh koreografer, baik dari daerah, baik dari pusat, kemudian ada kuratornya, betul-betul dipilih, akan muncul sebuah produk yang sempurna, yang baik. Tadi sudah baik, tapi perlu sentuhan lagi. Selain itu, Presiden Jokowi juga membagikan ribuan paket sembako kepada warga pesisir di Desa Pelawan Baru, Kelurahan Bantaya, Kabupaten Parigi Mutong. Ribuan warga menyambut antusias kehadiran Presiden Jokowi. Dari Sulawesi Tengah, Laila Zahra, Metro TV. Di Metro Pagi pemirsa, puluhan hektar lahan yang berada di Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan 3 provinsi hangus terbakar. Tidak ada akses jalan menuju lokasi kebakaran membuat pemadaman terpaksa dilakukan melalui udara. Pemirsa, tiupan angin kencang membuat api terus meluas dan membakar lahan kering di Jalan Trans Kalimantan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sulitnya akses menuju lokasi membuat pemadaman terpaksa dilakukan menggunakan helikopter waterbombing. Untuk memadamkan api yang terus meluas, helikopter terlihat berulang kali membawa kantong air yang berisi 3.000 liter air dan kami langsung menyiramkan di titik lokasi terjadinya kebakaran lahan gambut dari udara. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran yang berdampak pada pekatnya kabut asap di Palangkaraya. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga hari Sabtu tercatat lebih dari 100 titik hotspot yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Dampak kebakaran menyebabkan kabut asap yang membuat sejumlah warga terserang infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Jumlah warga yang terserang ISPA pun terus meningkat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang diambil dari sejumlah puskesmas dan 2 rumah sakit di Ketapang menunjukkan penderita penyakit ISPA mencapai 1.187 orang. Dari puskesmas di sejumlah kecamatan tercatat sebanyak 693 warga yang menderita ISPA. Sementara dari Rumah Sakit Fatima Ketapang terdapat 376 orang dan di Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam Ketapang tercatat 118 orang. Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah di tengah kondisi kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi dan kabut asap yang masih menyelimuti wilayah ini. Dari mana, Bu? Dari Perempuan. Berapa tahun usia anak, Bu? Satu tahun 4 bulan. Anak yang berapa? Ini yang ketiga. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menegaskan penderita ISPA akibat kabut asap di Riau akan bertambah seiring panjangnya musim kemarau dan kebakaran hutan. Saat ini penderita ISPA sudah mencapai 22.535 orang. Nila juga meminta pemadaman agar tidak sembarangan menggunakan air limbah, apalagi air tercemar, karena asap tebal yang keluar justru dari proses pemadaman. Kan mereka memakai air untuk mematikan api. Nah, kemudian air itu juga harus diingat untuk yang dipakai untuk masyarakat. Itu yang harus dipikirkan.
Tapi pada waktu rapat terbatas dengan Bapak Presiden minta kanalisasi itu. Jadi kanalisasi saya kira mudah-mudahan terbaik itu juga untuk mematikan api yang masih ada di dalam tanah itu. Bukan terjemah sama apa di Amasep ya. Tapi memang masih masalah itu ya. Warga Pekanbaru juga minta dievakuasi karena kualitas udara sudah sangat berbahaya akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Namun PLT Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman menyatakan pemerintah daerah sudah menyiagakan tempat pengobatan di sejumlah lokasi sebagai upaya penyelamatan. Ribuan orang diperkirakan terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA karena menghirup partikel debu dari lahan gambut yang terbakar. Pemerintah Malaysia pun sudah mengevakuasi ratusan warganya dari Pekanbaru untuk menghindari kabut asap. Warga mengaku sangat khawatir dengan kualitas udara yang semakin memburuk. PLT Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman menyatakan tidak mungkin evakuasi 6,2 juta orang penduduk keluar dari Riau. Upaya penyelamatan sudah disiapkan dengan menyiagakan sejumlah tempat pengobatan di puskesmas, rumah sakit, dan posko darurat bencana. Ratusan warga negara Malaysia dievakuasi dari Provinsi Riau. Pemerintah Malaysia menilai asap kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau sudah membahayakan. Akibat kabut asap, pemerintah Malaysia memutuskan mengevakuasi warganya. Pemerintah Malaysia memulangkan 173 warganya menggunakan pesawat Angkatan Udara Kerajaan. Pesawat militer ini berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, menuju Subang, Malaysia. 173 warga Malaysia ini terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pegawai konsulat. Konsul Malaysia, Hardi Hamdin, mengatakan pihaknya banyak menerima laporan dari warganya yang menderita sakit pernapasan karena asap di Pekanbaru. Rakyat Malaysia yang belajar di sini karena yang mulai sakit. Jadi kita rasakan adalah lebih baik awal pulang ke Malaysia karena rata-rata lagi pun anak-anak ini mereka memang ada rencana mau pulang juga. Jadi dengan cuaca yang cuaca Jokowi ini bisa bertambah baik supaya mereka dapat segera pulang kembali. Evakuasi warga Malaysia dilaksanakan dalam 2 tahap. Proses berlangsung dari Jumat sore hingga malam hari. Setidaknya ada 400 warga Malaysia yang tinggal di Pekanbaru. Namun sebagian dari warga Malaysia diperkirakan telah meninggalkan Riau terlebih dahulu karena libur perkuliahan maupun cuti bekerja. Tim Liputan Metro TV. Kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Utara dan dampaknya penerbangan di Bandara Kuala Namu dan Bandara Ferdinand Lumban Tobing terganggu. Ada 6 penerbangan pemirsa di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibatalkan sejak Sabtu pagi. Kabut asap tebal mengurangi jarak pandang penerbangan. Sebelumnya kabut asap di wilayah Deli Serdang hilang setelah diguyur hujan. 6 penerbangan yang dibatalkan jurusan Sibolga, Gunung Sitoli, Semeru Aceh, Pekanbaru, Batam, dan Pinang. Selain itu ada 5 penerbangan menuju Bandara Kuala Namu yang juga dibatalkan. Pembatalan jadwal penerbangan juga terjadi di Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Sibolga, Sumatera Utara. Pihak bandara menghentikan sementara operasional penerbangan karena kabut asap yang berlangsung sejak Jumat malam. Kabut asap berasal dari kebakaran lahan di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. BMKG mencatat ada 596 titik panas di Pulau Sumatera yang tersebar di 7 provinsi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi. Seorang anggota TNI Angkatan Laut yang diketahui bernama Letkol Laut Syahrial Siregar ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil dinasnya saat korban melintas di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu malam. Saat kejadian, mobil yang dikendarai Letkol Laut Syahrial Siregar tiba-tiba berhenti di tengah Jalan Danau Sunter. Saat petugas kepolisian memeriksa di lokasi, pengemudi yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut aktif ini sudah tak bernyawa. Menurut
Menurut saksi mata Abdul Muiz, mobil Dinas Angkatan Laut yang bernomor polisinya bertulisan Denma Mabes TNI melintas dari arah Kemayoran menuju ke Kelapa Gading. Namun tiba-tiba mobil tersebut berhenti mendadak. Sejumlah personil Angkatan Laut pun berdatangan ke lokasi dan mengevakuasi mobil dinas tersebut. Untuk kepentingan lebih lanjut, jenazah korban dibawa dengan mobil ambulans Angkatan Laut ke Rumah Sakit Minto Harjo. Belum dapat dipastikan penyebab kematian korban dan masih kasus ini akan ditangani oleh Polsek Tanjung Priok. Ribuan petugas gabungan dari TNI, Polres Bogor, dan Brimopolda Jabar menutup ratusan lubang galian emas milik penambang emas liar di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, petugas juga membongkar bangunan liar yang diduga milik para penambang ilegal. Dengan menggunakan senjata lengkap dan peralatan galian, ribuan petugas gabungan mendatangi 6 titik galian emas milik penambang liar atau gurandil yang tersebar di wilayah operasi PT Antam, Bogor, Jawa Barat. Petugas juga dibantu oleh pihak Antam berusaha menutup lubang galian tersebut dengan membongkar rangka lubang dan menutupnya dengan tanah dan batu agar para penambang liar tidak bisa kembali beroperasi. Menurut Kepala Polisi Resor Bogor, Ajun Komisaris Besar Polisi Suyudi Aryo Seto, penutupan lubang galian ini dilakukan karena kegiatan para penambang ilegal ini sangat merugikan negara karena mereka telah mencuri emas sejak puluhan tahun. Pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada para penambang ilegal yang masih beroperasi di wilayah tambang PT Antam tersebut. Aparat kepolisian Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali mengamankan 3 bandar narkoba yang kerap kali melakukan perdagangan narkoba di Luwu Utara. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Pasangan pasutri ini adalah warga desa Kasimbong, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, yakni Fadli serta Dea Ayu. Polisi menangkap pasangan ini setelah rumahnya digerebek aparat dan ditemukan 2 paket sabu, 2 alat hisap, serta ratusan pembungkus sabu di dalam kamar. Sementara itu, bandar narkoba lain, Febrian Syah, ditangkap polisi di lokasi yang berbeda. Aparat kepolisian menangkapnya pada saat melakukan transaksi jual beli narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita sedikitnya 4 paket sabu, serta sejumlah uang pecahan Rp100.000 yang diduga hasil penjualan paket sabu. Dalam 2 pekan terakhir, aparat kepolisian Polres Luwu Utara berhasil mengungkap 20 kasus narkoba, serta menangkap sedikitnya 31 pengedar dan pengguna narkoba di daerah tersebut. Kita bersama kami di Metro Pagi, pemirsa. 2 WNI yang sempat disandra oleh OPM mengaku mengalami penyiksaan selama disandra. Mereka juga dipaksa untuk meneriakkan yel-yel Papua Merdeka. Pasca dibebaskan oleh pemerintah Papua Nugini, Sudirman dan Badar dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, Papua. Sebelumnya keduanya disandra selama 9 hari oleh organisasi Papua Merdeka. Menurut pengakuan keduanya, saat disandra mereka sedang bekerja sebagai pemotong dan penarik kayu di Kampung Skopro, Arso Timur, Kabupaten Cirop. Saat itulah mereka didatangi oleh 7 orang anggota OPM bersenjata yang langsung menahan dan mengikat mereka di patok perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Selama disandra, mereka juga diminta untuk berjalan naik turun gunung hingga ke Kampung Bewani, Papua Nugini. Mereka juga dipukuli dan ditelanjangi, serta dipaksa meneriakkan yel-yel Papua Merdeka. 2 orang korban asal Buton, Sulawesi Tenggara ini bahkan sempat mencoba kabur, namun akhirnya ditangkap kembali. Misalnya merayap disuruh mengaku Papua Merdeka begitu, setelahnya dipukul, ditendang, dipukul, dipakai senjata piruti. Rumah warga di Kampung Betung, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang hangus dilalap di jago merah Sabtu malam. Warga Kampung Betung, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dibuat panik oleh kobaran api yang membakar salah satu rumah warga. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, api membakar bagian belakang bangunan milik Haji Abidin dan dengan cepat menghanguskan seluruh rumah, serta 2 buah kontrakan dan 2 buah sepeda motor. Pemadam kebakaran Kota Tangerang yang datang ke lokasi berhasil menjinakkan api selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik.
Dua remaja dihakimi masa karena kepergok mencuri sepeda motor warga Rusun Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Beruntung nyawa kedua pelaku dapat diselamatkan petugas kepolisian. Dengan menumpang sebuah armada taksi, dua remaja ini tiba di kantor Polsek Jatinegara, Jakarta Timur Sabtu malam. Keduanya mengalami luka lebam di bagian wajah akibat dikeroyok warga lantaran kepergok mencuri sepeda motor milik warga Rusun Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari tangan mereka, petugas menyita sebuah sepeda motor yang dicuri sebagai barang bukti. Insiden ini bermula ketika kedua pelaku menuntun sepeda motor korban usai merusak kunci kontak di halaman rumah susun. Namun aksi keduanya dipergoki oleh pemilik motor yang berpapasan dengan mereka setelah pemilik motor selesai berbelanja di warung. Pemilik motor pun langsung meneriaki kedua pelaku hingga mengundang perhatian warga setempat. Keduanya pun ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga sebelum diselamatkan oleh petugas kepolisian. Keduanya kini ditahan oleh Polsek Jatinegara, Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditangkap dua ya? Pertama tangkap satu orang, setelah itu dikejar lagi, satu lagi tangkap juga. Tadi sempat diamukin nggak, Bang? Amuk masa. Kondisi gimana, Bang? Kondisi si